Melanjutkan chapter sebelumnya, di bawah cahaya sinar bulan, tepat di dalam hutan saat ini terlihat sebuah pedang yang terhunus tepat di atas kepala salah satu goblin. Ronan dengan tatapan tajamnya berkata, "Apa itu yang terakhir?" "Ya, lumayan juga." Di sisi lain, Asel yang terduduk dan melihat apa yang Ronan lakukan bergumam, "Mustahil, apa yang baru saja kusaksikan?" "Apa yang baru saja kusaksikan?" Asel menggumamkan kata-kata itu 2 kali dengan tatapan takjub dan tak percaya. Ketika Ronan dengan cepatnya menebas 3 goblin sekaligus. Lalu untuk gerombolan goblin yang datang setelahnya, Ronan hanya menghilang sesaat. Terlihat saat para goblin kembali menyerang, Ronan dengan secepat kilat melancarkan serangan beruntun melewati para goblin itu. Lalu setelahnya muncul kembali dalam sekejap di depan pemimpin para goblin. Di saat kemunculannya, pemimpin para goblin itu tidak bisa bereaksi dengan kecepatan Ronan, yang membuatnya terkena tebasan pedang Ronan, yang mengakibatkan lehernya terpisah dengan tubuhnya. Mengingat adegan itu, Asel menelan ludahnya. Melihat kengerian Ronan tersebut, tidak kusangka dia akan membuat pertunjukan seperti ini. Gumam Asel melanjutkan. Terlihat setelah serangan yang Ronan lancarkan dengan menari diiringi tebasan pedangnya, yang tersisa hanyalah mayat-mayat goblin yang terkapar. Scene beralih di tempat Ronan. Ronan menoleh pada Asel dan berkata, "Asel, apa yang kau lakukan? Apa kau akan terus bengong begitu?" Mendengar itu, Asel terkejut dan menjawab, "Maaf, aku tidak tahu." "Tidak perlu minta maaf. Cepat ambil barang-barangmu. Kita akan segera pulang," ucap Ronan saat dia berdiri dengan memangku pedang di tangannya dengan gagahnya seperti sang ahli pedang yang sangat kuat. Dan waktu terus berlalu, Ronan dan Asel pun sudah mengemasi barang-barang mereka dan berencana untuk pulang. Phew, tadi itu sangat melelahkan. Kukira kita akan bisa berkelana dengan nyaman, ucap Ronan. Di sampingnya, Asel hanya mengeluh membawa barang jarahan yang berat dalam tas tersebut. Tapi situasinya malah jadi rumit. Tidak kusangka, ototku akan terasa kaku setelah hanya membunuh goblin-goblin itu. Apa ini karena aku masih dalam pertumbuhan? Saat aku pulang, aku akan fokus pada latihan otot. Sembari meregangkan otot-ototnya, tiba-tiba Asel bertanya, "Ronan, teriakan mengerikan yang tadi itu berasal dari mana?" Ronan pun menjawab, "Aku tidak tahu. Kenapa mereka berteriak seperti itu di tengah malam begini? Dasar orang-orang gila. Tunggu saja, aku pasti akan membuat kalian menyesal karena telah mempersulitku," ucap Ronan. Namun tanpa mereka berdua sadari, tepat di belakang mereka ada seseorang yang sedang melancarkan serangan diam-diam dengan sebuah busur panah, dan serangan itu pun ditembakkan yang mengarah tepat di belakang Asel. Asel pun menoleh ke belakang dan terkejut. Sial. Namun dengan cepatnya Ronan bereaksi dan menangkap panah tersebut yang hampir mengenai Asel, yang tak dapat bereaksi. "Apa lagi sekarang?" ucap Ronan kesal.
Asel yang terkejut pun berkata, Sebuah panah?" Dengan wajah ketakutan, lalu berkata, "Dari mana asalnya panah ini?" Lalu Ronan pun menoleh ke suatu arah dan berkata, "Apa hutan ini terkutuk? Kenapa ada banyak orang gila di sini?" Ronan pun terkejut menyadari ada 2 orang di tempat serangan itu berasal. "Apa? Siapa kalian?" Salah satu dari mereka berkata, "Hah? Apa? Ternyata seorang manusia. Dan mereka juga masih anak-anak." Mendengar dirinya disebut anak-anak, Ronan dengan kesalnya sembari mematahkan busur panah yang dia tangkap sebelumnya. "Anak-anak?" 2 orang itu pun menghampiri Ronan dan Asel, dan salah satu yang memakai panah berkata, "Wow, maafkan aku, Nak." Ronan menatap mereka dengan sangat kesalnya. Ada yang bergerak di kejauhan. "Jadi kukira kalian adalah monster." Orang itu berkata lagi sembari melirik harta yang ada di dalam tas yang Ronan bawa. Lalu orang itu berkata pada temannya, "Astaga, kita hampir saja membunuh seseorang. Iya kan? Apa kau terluka?" ucapnya sembari menyodorkan tangannya untuk bersalaman. "Omong kosong," ucap Ronan. "Kalian bahkan tidak menyembunyikan niat kalian." Mendengar itu, salah satu dari mereka terkejut. "Hah?" Lalu Ronan melanjutkan, "Hentikan akting busuk kalian dan jawab aku dengan jujur." Dan dengan niat membunuh yang terpancar di tubuh Ronan, lalu bertanya, "Siapa kalian?" "Oh," ucap mereka berdua bersamaan. Lalu salah satu dari mereka mendekati Ronan dan Asel sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan berkata, "Hahaha, setelah kupikir lagi, aku kelupaan untuk memperkenalkan diri. Maaf ya, kami," ucapnya sembari mengambil senjata di pinggangnya, lalu menyerang Ronan dan berkata, "Kaliboro." "Kaliboro?" ucap Ronan memandangi orang yang sedang menyerangnya. Dengan mudahnya Ronan mencengkram tangan orang tersebut dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya melancarkan pukulan dari bawah ke atas depan, yang dimana itu tepat menghantam dagu orang tersebut. Seketika itu, darah keluar dari mulut orang itu yang terkena tamparan Ronan. Dengan tatapan tajamnya Ronan berkata, "Gerombolan sampah itu, dasar bocah-bocah sialan," ucap salah satunya yang melihat temannya tak berkutik di hadapan Ronan dan menyerang juga ke arah Ronan dengan sebuah pisau di tangan kanannya. Asel yang melihat hal tersebut berteriak, "Ronan, hati-hati!" sembari menggunakan telekinesis untuk mengikat teman orang tersebut. "Invisible hand." Orang tersebut terkejut dan berkata, Apa? Aku tidak bisa bergerak." Melihat hal itu, Ronan tersenyum. "Oh, Asel, bagus." Lalu Ronan menendang pisau yang berada di tangan orang tersebut. Saat pisau itu sudah berada di genggamannya, dengan kecepatan kilat Ronan menebasnya. Tanpa dapat bereaksi dengan serangan Ronan, orang itu ketakutan. "Siapakah?" Sebelum kata-katanya selesai, tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Asel yang dekat pun langsung merinding. "Ik, Ronan, apa dia sudah mati?" tanya Asel dengan keringat dingin. Ronan pun menjawab, "Tentu saja. Kenapa aku harus membiarkan orang yang ingin membunuhku hidup?"
Dan apa kau tidak mendengar ucapan mereka? Mereka adalah Kaliboro. Asel terkejut. Kak, Kaliboro? Tanya Asel. Ronan pun menjelaskan, mencuri, menculik, dan perdagangan manusia. Kelompok yang melakukan segala jenis tindak kriminal. Grup pencuri paling jahat di Kekaisaran. Jadi, kau tahu? Sembari memukul perut temannya yang sudah babak belur. Lalu Ronan melanjutkan, kalau tidak ada aku, maka semua organmu pasti akan diambil. Dan setelah itu, kau akan dikubur diam-diam di tempat antah berantah. Mendengar hal tersebut, Asel ketakutan. Itu? Lalu Ronan melanjutkan, mengetahui identitas orang-orang ini, tapi masih membiarkan mereka hidup adalah tindak kriminal. Bodoh. Terlihat setelah salah satunya terkapar juga, ada salah satu kantong yang cukup besar yang terjatuh. Ronan pun melanjutkan kata-katanya, jadi berhenti mengomel dan ambil barang-barang. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Ronan terkejut, lalu menoleh. Kenapa tas ini? Kok dia bisa bergerak begitu? Ucap Ronan kaget. Mereka membawanya. Ucap Asel. Apa isinya, seekor hewan buruan? Ah, bisa jadi. Ucap Ronan sembari memeriksa kantong tersebut. Ya, kita akan tahu setelah membukanya. Dan setelah dibuka, terlihat mata yang berwarna biru dan langsung terbang keluar. Ada apa dengan ayam ini? Tanya Ronan melihat hal tersebut. Bersambung.